Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Herunisa, NPM 191000152 dari kelas D. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester genap tahun 2020-2021 mata kuliah Hukum Organisasi Internasional yang didoseni oleh Ibu Hesti Septianita SHMH. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai organisasi internasional secara umum, kemudian keikutsertaan Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional, dan kemudian pentingnya Indonesia ikut serta dalam organisasi internasional. Baik, kita akan lanjut pada pembahasan dalam video ini, yakni yang pertama, organisasi internasional secara umum. Organisasi internasional secara umum adalah sebuah organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang terdiri dari beberapa negara dengan tujuan untuk menciptakan tata hubungan internasional yang lebih baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, keamanan, dan lain sebagainya. Sementara menurut Burmauna, organisasi internasional adalah perhimpunan negara-negara merdeka dan berdaulat yang memiliki tujuan meraih kepentingan bersama melalui organ-organ yang ada dalam perhimpunan tersebut. Terdapat dua bentuk organisasi internasional, yaitu International Governmental Organization atau biasa disebut dengan IGO, yakni organisasi pemerintah internasional, dan juga International Non-Governmental Organization atau biasa disebut INGO, yakni organisasi internasional non-pemerintah. Jadi pada awalnya hanya negara saja yang bisa membuat organisasi internasional, tetapi individu juga bisa. Jadi bisa disebut bahwa IGO atau International Governmental Organization itu subjeknya adalah negara, sementara INGO atau International Non-Governmental Organization itu subjeknya individu. Kemudian ada fungsi dari organisasi internasional, di mana organisasi internasional itu memiliki banyak sekali fungsi. Tapi saya akan membahas 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi artikulasi dan agresi, di mana karena forum diskusi di dalam organisasi internasional ini dapat menjadi forum negosiasi juga oleh setiap anggota dari organisasi internasional tersebut. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi norma, di mana karena organisasi internasional itu dapat menetapkan nilai dan norma atau prinsip-prinsip kemanusiaan yang wajib dipatuhi oleh bukan hanya oleh negara anggotanya, tetapi juga di seluruh dunia. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi sosialisasi, di mana fungsi sosialisasi ini dengan cara mentransfer nilai-nilai tertentu kepada seluruh anggotanya, maksud saya negara anggota dari organisasi internasional tersebut yang dijalankan secara sistematis. Kemudian saya akan masuk kepada International Governmental Organization atau organisasi antar pemerintah, di mana organisasi internasional antar pemerintah ini dapat diikuti oleh 3 negara atau lebih, dan juga sebagai subjek dari hukum internasional. Di mana pembentukan IGO ini, yang pertama itu adalah pengalihan beberapa kewenangan yang didelegasikan dari negara ke IGO. Yang kedua adalah berdasarkan perjanjian, seperti organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan deklarasi, seperti ASEAN yang dibentuk oleh deklarasi Bangkok, dan juga ada APEC. Lalu yang ketiga adalah protokol pelaksanaannya itu berpacu atau berpedoman pada konvensi atau peraturan-peraturan mengenai organisasi internasional. Dan saya akan menambahkan bahwa organisasi internasional itu dapat dibentuk dari resolusi-resolusi PBB, di mana resolusi-resolusi tersebut dapat menjadi dasar hukum dari pembentukan organisasi internasional tersebut. Kemudian saya akan masuk kepada kepribadian hukum dari International Governmental Organization yang bersumber dari perjanjian yang bersifat konstituen dan juga jurisprudensi, di mana kepribadian hukum ini diperlukan oleh organisasi internasional karena yang pertama supaya dapat menjalankan fungsinya menjadi organisasi internasional tersebut, yang kedua menjadi subjek hukum internasional, yang ketiga menjalankan kewenangannya seperti membuat perjanjian, yang dimana kewenangan legislatif dalam organisasi internasional adalah kewenangan tertinggi, dan juga aturan-aturan yang dibuat IGO ini mengikat bagi negara-negara anggotanya, dan kewenangan eksekutif atau teman dari kewenangan legislatif tersebut dapat menjalankan fungsi pemerintahan sebagaimana yang terdapat pada organisasi internasional tersebut.
Baik, selanjutnya adalah mengenai keanggotaan IGO atau International Governmental Organization, di mana subjeknya adalah negara, bagian dari negara, kemudian kelompok negara. Di mana organisasi internasional ini memiliki beberapa prinsip, yakni ada 2 prinsip, yaitu universalitas atau terbuka seperti halnya PBB yang dapat diikuti oleh seluruh negara-negara di dunia. Yang kedua adalah prinsip kedekatan wilayah, seperti halnya ASEAN, di mana anggota-anggota ASEAN ini merupakan negara-negara yang berada dalam wilayah yang sama, yakni Asia Tenggara. Mereka bergabung memiliki tujuan yang sama, lalu membentuk organisasi internasional yang bernama ASEAN tersebut, di mana Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. Kemudian, mulai efektif menjadi anggota organisasi internasional ini sejak kapan sih? Yakni sejak ikut berpartisipasi dalam pembentukan, yakni seperti Indonesia yang ikut menjadi pendiri ASEAN bersama 4 negara lainnya seperti halnya Singapura, Malaysia, Thailand. Lalu yang selanjutnya adalah mendaftarkan diri sebagai anggota organisasi internasional tersebut, yakni ketika Indonesia mendaftarkan diri menjadi anggota dari PBB, dan sekarang Indonesia masih menjadi anggota tetap dari PBB meskipun Indonesia ini telah berulang kali keluar dari PBB lalu masuk kembali, keluar lagi lalu masuk kembali sampai saat ini menjadi anggota tetap dari organisasi internasional PBB gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa pembahasan kita dari awal tentang organisasi internasional secara umum, kemudian apa sih sebenarnya tujuan dari organisasi internasional ini? Jadi, organisasi internasional ini secara umum memiliki 2 tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan umumnya adalah tujuan yang ingin dicapai setiap organisasi internasional tersebut, yakni bisa kita lihat pada tujuan organisasi AFTA yang ada hubungannya dengan organisasi internasional. Kemudian tujuan khususnya dari organisasi AFTA ini adalah tujuan yang spesifik, di mana tujuan spesifik ini ingin dicapai oleh tiap-tiap tipe organisasi internasional. Jadi, jika umum itu adalah semua tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi internasional tersebut, sementara yang khususnya itu adalah lebih spesifik seperti pada program-program di organisasi internasional tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yakni keikutsertaan Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional, di mana saat ini aktif bergabung dalam berbagai organisasi internasional. Hingga tahun 2018, Indonesia tercatat menjadi anggota dalam 240 organisasi internasional. Beberapa keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional adalah termasuk dalam anggota ASEAN atau Asian Southeast Asian Nation, sekaligus salah satu pendiri dari organisasi internasional tersebut. Indonesia juga berperan aktif di dalam PBB sebagai dewan tetap hingga tahun 2020, dan selanjutnya menjadi anggota APEC yang mendorong terbentuknya Inter-Economic Technical Cooperation atau ECOTEC, dan Indonesia juga ikut serta di dalam organisasi konferensi Islam, di mana organisasi konferensi Islam ini adalah organisasi dengan negara anggotanya yaitu negara-negara Islam di daratan Arab, yakni seperti Arab Saudi, Mesir, dan lain sebagainya. Lalu kenapa Indonesia bisa masuk ke dalam organisasi konferensi Islam ini? Ini dikarenakan bahwa mayoritas warga negara Indonesia ini adalah Islam. Jadi Indonesia dapat masuk kepada organisasi konferensi Islam. Baik, setelah kedua pembahasan di atas, kita telah sampai pada pembahasan terakhir, yakni mengenai pentingnya Indonesia ikut serta di dalam organisasi internasional. Di mana menurut saya Indonesia itu sangat perlu dan penting sekali bergabung dalam organisasi-organisasi internasional antar pemerintah khususnya. Karena suatu negara tidak bisa hidup sendiri juga, akan tetapi dibutuhkan hubungan yang terjalin dengan baik yang bisa menguntungkan kedua negara. Ada banyak sekali hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, contohnya seperti perdagangan antar negara, kerjasama di bidang politik, kerjasama dalam memajukan teknologi, kerjasama dalam bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Hal ini kerap kali dan bahkan tidak bisa dihindari oleh suatu negara manapun. Hubungan ini akan terbentuk sebagai sebuah kerjasama, lebih tepatnya kerjasama internasional, dan selain kerjasama internasional tersebut, ada juga yang namanya organisasi internasional tentunya, di mana sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, di mana
salah satu tujuan pembangunan dari pembangunan nasional Indonesia itu adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dan juga upaya tersebut mewujudkan tujuan negara tersebut, di mana untuk dilaksanakan melalui proses bertahap, terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 17 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan visi dan 8 misi pembangunan nasional, di mana misi terakhir adalah mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional yang dapat dilakukan dengan bergabung dengan organisasi internasional tentunya. Dengan cara mendorong kerjasama internasional regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang. Politik luar negeri Indonesia pun selama 5 tahun terakhir kemudian menerjemahkan misi tersebut melalui 4 program prioritas, yaitu melindungi negara kesatuan Republik Indonesia, perlindungan warga negara Indonesia, intensifikasi diplomasi ekonomi, serta peningkatan peran di panggung kawasan serta internasional. Sehingga untuk mendukung prioritas tersebut, Indonesia perlu aktif bergabung di berbagai organisasi internasional, dan bergabung dengan organisasi-organisasi internasional tersebut memberikan manfaat dan keuntungan kepada Indonesia, di mana manfaat tersebut benar-benar dapat terrealisasikan apabila Indonesia dapat memanfaatkan dengan maksimal program-program ataupun kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi internasional tersebut. Lalu juga Indonesia dapat menempatkan diri untuk menduduki jabatan di dalam organisasi internasional tersebut, dan juga selain itu, seperti halnya Indonesia yang sekarang masih menjadi dewan tetap di PBB, maka kami juga harap Indonesia suatu saat nanti akan menjadi Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak-hak istimewa, sehingga manfaat dan juga keuntungan dari bergabung dengan PBB tersebut dapat secara nyata dan dapat secara otomatis dirasakan oleh warga negara Indonesia. Sekiranya seperti itu, karena organisasi internasional ini sangat penting bagi kemajuan suatu negara, maka terutama pergaulan suatu negara dengan negara lain dengan metode organisasi internasional tersebut. Jadi menurut saya, maka penting sekali bagi Indonesia untuk bergabung dalam organisasi-organisasi internasional tersebut. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, hanya ketiga bahasan tersebut yang dapat saya sampaikan. Semoga bahasan-bahasan tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk saya sendiri. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen Hesti Septianita, dosen dari mata kuliah Hukum Organisasi Internasional yang telah mengajar selama semester 3 ini, dan semoga video saya dapat memenuhi ekspektasi Ibu untuk ujian akhir semester genap pada tahun 2020-2021 ini. Terima kasih. Saya Tiara Hanunisa, NPM 191000152. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.